أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita di majelis ilmu. Semoga kegiatan yang kita laksanakan di pagi hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Biasanya kalau orang lagi liburan ngapain? Jalan-jalan. Makanya, dan salah satu di antara destinasi wisata adalah Ambarawa, Salatiga, agak ke utara sedikit ada Ungaran dan sekitarnya. Masya Allah, situasi cukup ramai kalau hari Ahad di sini. Tapi ada orang penduduk asli malah lari ke pengajian, nggak ikut meramaikan tempat wisata, nggak jualan, nggak ada. Masya Allah. Antum sisihkan waktu untuk meninggalkan dunia dalam rangka mengenal syariat agama Allah dengan belajar. Dan ini bagian dari bentuk upaya agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memiliki kebiasaan puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu berapa bulan sebelum Ramadan? Bulan Sya'ban berapa bulan sebelum Ramadan? 3 bulan atau 4 bulan? 1 bulan. Sya'ban, Ramadan. Baik. Sehingga kebiasaan orang di masa silam dan bahkan sampai sekarang, kalau sudah datang bulan Sya'ban, mereka rata-rata malas berpuasa. Tapi Nabi SAW justru rajin berpuasa di bulan Sya'ban. Salah satu di antara sahabat dekat beliau, yaitu Usama bin Zaid, penasaran apa alasan Nabi SAW rajin puasa di bulan Sya'ban. Akhirnya beliau tanya kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Nabi SAW? Dzaka syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana umumnya orang itu lupa untuk melakukan puasa. Mereka lalai untuk menjalankan ibadah antara Rajab dengan Ramadan. Sehingga Nabi SAW justru berpuasa di bulan Sya'ban. Alasan beliau adalah karena di bulan ini banyak orang yang tidak berpuasa. Beliau ingin menjadi manusia yang tampil beda di saat orang lupa kepada Allah. Justru beliau malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari keutamaan beribadah kepada Allah di kesendirian. Beribadah kepada Allah sunnah yang dikerjakan di siang hari, ataukah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Yang di malam hari lebih afdal. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan afshus salam wa at'imut ta'am wa qumu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Sebarkan salam, kasih makan orang lain, dan lakukan qiyamul lail wan nasu niyam di saat. Makanya nilainya lebih unggul dibandingkan sholat sunnah di siang hari, meskipun bisa jadi jumlah rakaatnya sama. Antum sholat duha misalnya, kebiasaannya 4 rakaat. Lalu antum tahajud 4 rakaat sampai 1 witir 5 rakaat. Mana yang lebih afdal, ibadah yang dilakukan di siang atau malam? Jawabannya lebih afdal adalah ibadah yang dilakukan di waktu malam. Karena ibadah yang dilakukan di waktu malam di saat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu hadir di majelis ilmu di saat banyak orang ramai menjejali tempat wisata. Mereka jalan-jalan, tapi kita tinggalkan keramaian itu dan kita lebih memilih untuk beribadah kepada Allah. Antum jalan-jalan di taman apa? Taman Ambarawa.
raudhatun min riyadil jannah. Baik. Kajian kita akan yang berjudul Halal Haram Bisnis Online. Ini panitia antara saksi. Buku ini dibahas hanya dalam waktu sampai jam berapa? Jam 11.04. 11:04. Itu udah jam 10. 1 jam plus tanya jawab. Insya Allah cukup. Kita baca sampai selesai daftar isinya saja. Baik. Saya cantumkan di sini daftar isi. Coba anggap saja ini sebagai menu yang ada di buku ini. Bapak Ibu mau pilih menu yang mana? Mukadimahnya mengantar fikih jual beli secara umum dan kaitannya dengan bisnis online. Syarat, kemudian ada ta'awud dalam transaksi online, ada kaidah dalam transaksi online. Lalu berikutnya tentang dorong dan jahalah. Kemudian kita membahas tentang akad salam sebagai pengantar untuk transaksi dropshipping. Kemudian hukum dropshipping, lalu masalah marketplace. Selanjutnya adalah beberapa kasus dalam transaksi online. Kemudian digital currency, mata uang online. Dan berikutnya halal haram cari uang di dunia maya. Dan yang terakhir masalah regulasi, dan ini jelas tidak kita bahas. Mau pilih yang mana? menunya hebat semua nih. Masya Allah. Baik, mau pilih yang mana? Baik, jamaah. Jadi mungkin ketika kita belajar seperti ini, barangkali ada, ini kan beda generasi ya. Ada kelahiran 80-an, ada yang kelahiran 70-an, ada yang kelahiran 40-an. Yang lahir tahun 40 ke atas, 50-an ada, atau 60-an yang banyak ya. Baik. Nanti Pak kalau ketemu istilah yang aneh gitu ya, kok baru seperti ini, nah itu anaknya ngerti insya Allah, meskipun bapaknya nggak ngerti. Makanya kajian seperti ini barangkali jamaah yang usianya 60 ke atas mungkin agak kesulitan untuk memahami, mengingat beliau tidak banyak bersinggungan dengan praktek bisnis online. Tapi tidak masalah jamaah. Barangkali Bapak Ibu ada yang tak paham, tetap duduk di majelis ilmu dapat keberkahannya. Insya Allah. Insya Allah ya. Ada salah satu ustaz anggota Dewan Fatwa Al-Irsyad ikut di majelisnya Syekh Muhsin Al-Abbad. Kemudian selesai itu cerita, saya tadi ikut majelis itu. Catatan apa yang kita dapat? Tidak tahu saya. Dan ternyata dapat, Masya Allah, beliau kalau bicara itu seperti orang kumur, karena beliau sudah sepuh ya, sehingga hanya beberapa murid tertentu saja yang bisa dengan detail mendengarkan. Kalau nggak biasa, seperti ya suara orang yang sudah sepuh, kemudian menyampaikan penjelasan, kadang agak nggak jelas. Tapi tetap ikut hadir duduk di situ meskipun nggak paham. Dalam rangka apa? Mendapatkan keberkahan majelis. Dan beberapa jamaah haji dan umroh ketika ada majelis para masyayikh di Madinah pakai bahasa Arab, dia ikut duduk, lihat saja. Karena dia nggak ngerti bahasa Arab. Yang lain ketawa, dia ikut ketawa. Dia ketawa kenapa? Ya, semoga ikut-ikutan, ketawa jamaah. Insya Allah tetap dapat fadilah dari majelis ilmu. Baik. Saya akan berikan pengantar sedikit tentang ini. Kita berbicara tentang masalah kontemporer jemaah. Masalah yang baru ada di masa sekarang. Di masa Nabi SAW dan para sahabat tidak ada. Saya mau tanya, urusan jual beli online itu urusan dunia atau urusan akhirat? Dunia. Urusan dunia atau akhirat? Dunia. Kita sepakat urusan dunia ya? Urusan dunia. Baik.
Dalam masalah urusan dunia, Nabi SAW pernah bilang apa? Kalian lebih paham tentang urusan dunia. Kalimatnya gimana? Antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia. Artinya begini, dalam urusan dunia Rasulullah SAW memberikan kebebasan. Terserah kalian mau berkreasi apapun, melakukan praktek bisnis apapun dalam urusan dunia, yang penting tidak melanggar aturan. Baik. Karena itulah para ulama mengatakan hukum asal dalam muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarang. Karena hukum asal urusan dunia adalah boleh kecuali jika ada dalil yang melarang. Baik, sampai di sini paham insyaallah. Tapi tolong ada bedaannya antara urusan dunia dengan hukum urusan dunia. Sama atau beda zaman? Beda. Sama atau beda? Yang disabdakan Nabi yang mana? Yang disabdakan Nabi SAW yang mana? Yang disabdakan yang mana? Hukumnya. Beliau bersabda tentang hukum, menyampaikan penjelasan tentang hukum. Karena itu yang diserahkan kepada umatnya bagian yang mana? Yang urusan dunia. Ini kembali ke umat. Terserah kalian mau berkreasi silahkan. Tapi kalau masalah hukum, siapa yang paling paham? Siapa yang paling paham? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat yang mengambil ilmu dari beliau, kemudian generasi setelahnya yang mengambil ilmu dari para sahabat, dan begitu seterusnya hingga ulama zaman sekarang. Gitu ya. Maka kalau bicara masalah hukum transaksi online, yang paling paham para asatidzah, para ulama yang mereka belajar ilmu syariah. Tapi kalau bicara bagaimana skema transaksi online, mungkin Bapak Ibu lebih paham dibandingkan saya. Karena antum praktisi yang langsung bermain di dunia online. Orang yang tidak pernah bermain di situ, dia nggak ngerti, karena dia nggak punya pengalaman di sana. Baik. Namun dalam menentukan hukum tidak harus terlibat. Orang bisa memahami hukum dengan mendengarkan cerita atau informasi dari pelaku, sehingga dari situ dia bisa menyampaikan hukumnya. Pak Ustaz jangan bilang itu riba. Kenapa? Nah, Pak Ustaz kan nggak pernah melakukan transaksi kayak gitu. Berarti kalau untuk bisa menilai ini riba atau tidak, Ustaznya kudu jajan di sini, gitu ya. Wah, ini bahaya kalau ini. Dan ada orang yang nggak terima. Ustaz kan bukan praktisi. Maksudnya gimana? Kenapa dia bisa menilai ini riba, ini goror, ini dilarang, ini haram? Padahal dia nggak pernah praktek. Apa kemudian kalau untuk bisa menilai ini riba harus praktek riba dulu? Pak Ustaz jangan bilang ini khamar haram. Ustaz kan nggak pernah mendem. Sampai karena ini haram mendem harus minum dulu sampai mampu baru bisa bilang, oh ini haram. Dari mana Ustaz? Sudah tak jajan. Ustaz, lah haram. Tadi. Karena itu dalam masalah hukum, Ustaz bisa menilai, ulama bisa menilai setelah dia mendengarkan informasi dari pelaku. Baik. Kaitannya dengan ini jemaah. Untuk bisa memahami kasus kontemporer, ibu-ibu namanya juga kayak gini. Iya. Alhamdulillah. Untuk bisa memahami kasus kontemporer, ada 4 tahapan yang harus dilakukan. 4 tahapan yang harus dilakukan. Ini ada di buku Halal Sunnah ya. Saya cuma simpulkan secara umum saja. Yang pertama adalah tahapan tasawwur. Apa itu tahapan tasawwur? Tasawwur artinya memahami kasus sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan kondisi asli. Dan ini ujung tombak. Karena itulah sampai ada pernyataan al-hukmu far'un an tasawwuri.
Yang namanya hukum, al-hukmu far'un tasawwuri. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang itu memahami kasus, bagaimana cara orang itu memiliki tasawwur. Salah tasawwur, salah hukum. Sehingga kalau ada misalnya contohnya, ada seorang ustaz yang beliau tidak pernah main ke kota. Cekelani kalau nggak buku laptop. Ditanya oleh Pak Ustaz, apa hukum hotdog? Dibukalah kamus. Hot panas, dog piring, haram. Kenapa beliau bisa menyampaikan hukum seperti itu? Karena terkait masalah tasawuf. Ustaz, di sana tadi saya menemukan ada orang rame-rame jualan apa? Jualan rondo royal. Menuju kok itu? Wah, ini trafficking, jual juga. Salah paham. Makanya kalau tasawuf ini gagal, bisa dipastikan ngasih fatwa keliru. Karena itu antum bisa jumpai ya dalam beberapa lembaga fatwa internasional seperti Majma' Fikih Islam, baik yang di bawah Robito maupun yang di bawah Koki. Mereka itu terkadang ada anggota yang dia bukan ulama, tapi praktisi, dokter, ahli ekonomi, kemudian apalagi misalnya seorang ahli teknik. Kenapa mereka dihadirkan dalam majelis ulama? Padahal anggotanya rata-rata ulama kibar. Karena ulama butuh tasawuf. Ini mau berfatwa seputar masalah kedokteran. Lah ulama suruh ngarang nggak bisa. Dokter tolong bicara dulu. Gimana sih hakikat dari implantasi jantung itu? Gimana sih hakikat dari orang punya tulang mata kemudian disambung dengan platina itu gimana? Dokter menjelaskan. Dari situ kan ulama bisa paham. Oh, berarti kurang lebih tasawufnya seperti ini. Makanya kalau Anda bertanya, kemudian Anda ingin mendapatkan hukumnya, tolong sampaikan data itu secara jelas dan jujur. Karena kadang ada ulama yang dia memfatwakan sesuatu karena pertanyaannya tidak jujur. Ada sebagian yang disembunyikan, lalu dia bilang, kata Ustaz boleh kok. Nah, kita kan jadi tanda tanya. Pertanyaan kamu teksnya bagaimana, Ustaz memahaminya gimana, makanya muncul fatwa seperti ini. Ustaz, kalau orang nyimpan duit itu boleh nggak Ustaz? Ya silakan, Anda mau nyimpan duit, alhamdulillah. Berarti selama ini deposito saya di bank halal. Kamu tadi nggak bilang kayak gitu. Loh kan deposito di bank itu nyimpan duit Ustaz. Ya betul, cuma cara yang keliru. Kalau tanya yang jujur. Pernah ada salah satu pengusaha, beliau kontraktor, sempat tanya ke saya begini, kalau saya bagi hasil dengan orang dalam itu boleh nggak? Kan kita bagi hasil karena kita melakukan musyawarah. Saya sudah curiga, orang dalam ini pasti dalam tanda kutip orang pemerintah. Dia cuma sebut orang dalam. Lalu saya sampaikan sokong, lu kok bisa? Yang ada maksud orang dalam kan orang pemerintah. Wah, tapi kalau nggak pakai kayak gitu, kamu nggak bisa menang proyek. Ya sudah, tinggalkan. Sogok. Yang dimana bagi hasil. Itu kan udah jelas. Bagi hasil dengan orang dalam boleh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini pasti yang dimaksud orang dalam adalah pemerintah. Disebut bagi hasil. Kalau sebatas dia dari tampilan muka, pertanyaan ini tidak ada yang mencurigakan. Tapi ternyata maksud dia adalah mau ngasih gratifikasi, janjian deal-dealan. Kalau saya lolos nanti kamu kasih saya berapa? Dia sebut bagi hasil. Baik, kembali ke saya. Jadi tolong sampaikan pertanyaan itu secara jelas dan jujur. Karena dua ini kata kunci agar kemudian orang bisa memahami kasus secara maksimal. Yang kedua adalah setelah dapat tasawwur, maka langkah yang kedua adalah melakukan takyif fikih. Apa itu takyif fikih? Pendekatan fikih untuk memahami kasus. Pendekatan fikih dalam memahami kasus.
Seperti ini cukup banyak di lingkungan kita. Tidak hanya masalah muamalah, termasuk masalah keluarga. Keluarga curhat, Ustaz saya punya masalah dengan istri saya seperti ini, kalimatnya bla bla bla. Nah, Ustaz bisa menilai, oh ini masuk ke kategori khuluk, ini masuk ke kategori talak, yang ini sudah talak batin, yang ini belum talak batin, ini talak raj'i. Dia tahu dari bagaimana dia cerita. Nah itu kan diposkan, ini masuk ke pos kanan, pos kiri, pos 1, pos 2 berdasarkan tasawur dan dilakukan takyif fikih. Dilakukan takyif. Kasus kamu ini lebih cocok masuk kepada pendekatan talak. Yang ini lebih cocok masuk kepada pendekatan khulu. Hukumnya sama atau beda jemaah? Khulu sama talak hukumnya sama atau beda? Belum pernah praktek ya? Hukumnya beda ya? Hukumnya beda. Baik, sehingga dia ketahui bahwa ini masuk khulu, masuk talak dengan latar belakang informasi yang disampaikan. Memasukkan ke kasus A, B itu namanya apa? Takyif. Atau bercerita, Pak Ustaz saya melakukan akad seperti ini dengan teman saya. Datanya ini. Lalu Ustaz setelah dapat gambaran, kemudian beliau melakukan tahap takyif. Oh baik, akad yang Bapak lakukan ini lebih dekat kepada akad sewa, ijarah. Nah kalau akad sewa, maka ketentuannya seperti ini. Mungkin bisa jadi kalau ditanyakan ke Ustaz yang lain, jawabannya beda. Oh enggak, ini bukan ijarah, ini kerjasama, musyarakah. Ketentuannya kayak ini. Nah itu bisa berbeda, sehingga takyif ini bisa memicu perbedaan. Bisa memicu perbedaan. Saya kasih contoh sederhana. Sebuah hadis, tapi karena sudut pandangnya beda, hasilnya beda. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-'abidu fi ibadihi kal-kalbi yati'u fayaqulu kai'an. Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang muntah, lalu dia makan kembali muntahannya. Berdasarkan hadis ini, ulama ada dua pendapat. Apa hukum menarik kembali hibah? Menurut jumhur ulama, menarik kembali hibah hukumnya terlarang. Karena Nabi SAW memisalkan sebagaimana apa tadi? Sebagaimana apa? Anjing yang muntah lalu dimakan kembali. Terus dibayar sudah dikasihkan, dicukur mana? Ini seperti anjing muntah dan dia makan kembali muntah. Baik, sehingga hukumnya terlarang, tidak boleh. Menurut pendapat yang kedua, hadis ini dalil boleh menarik kembali hibah. Loh kok bisa? Kalau bapak lihat anjing muntah lalu dia makan kembali muntahannya, anjing haram bagi kamu, apa kayak gitu? Bagi anjing makan muntahan itu haram. Ya sangat kiri sehingga bagi anjing itu halal, gak ada hukum halal bagi anjing. Anjing makan pakai aja dibiarkan, apalagi makan muntahannya, berarti kan mubah bagi anjing. Nah seperti itu pula orang yang menarik kembali hibahnya, statusnya mubah. Masya Allah. Cara beda pandangan menyebabkan beda hukum. Paham? Proses ini namanya apa aja? Takyif fikih. Baik, ini terkadang memicu perbedaan. Karena itulah perlu penyaring yang ketiga. Kalau di buku saya kasih istilah takhrij fikih. Bahasa lainnya kalau takhrij fikih ini seperti uji teori. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menentukan mana dari sekian takyif fikih ini yang mendekati, yang lebih sesuai dengan kenyataan, apakah ke arah A, akad B, atau akad C. Nah itu dilakukan uji teori. Teori itu dianggap bertahan jika dia dibenturkan berkali-kali dengan kasus, dia nggak geser, dia bertahan. Baik, nanti kita akan sebutkan contoh ya, biar Bapak Ibu punya gambaran seperti inilah praktek takhrij fikih. Baru yang terakhir adalah takrir hukum. Takrir hukum ini menetapkan hukum.
menetapkan hukum berikut seluruh turunannya. Baik, sekarang Anda coba lihat 4 tahapan ini tidak bisa dilakukan secara instan dalam waktu cepat. Kasih kesempatan sang ustaz untuk berpikir, berikan beliau waktu untuk merenungkan ini kira-kira yang lebih dekat kemana. Sehingga kalau Anda itu bertanya tapi ngebet jawabannya harus segera, Ustaz tak telepon ya Ustaz. Santai Ustaz. Kasihan ya. Karena kita begini ya, ini orang tanya tapi kok Masya Allah ya, ngebet banget pengen segera dapat jawabannya. Ya, yang pertanyaannya gampang. Ustaz, apa hukum wudu sebelum sholat? Itu Ustaznya langsung bisa jawab. Syarat sah mas. Ustaz, apa hukum menyentuh kotoran setelah wudu? Ya najis. Kalau kayak gitu kan gampang. Ini pertanyaan rumit. Cerita dulu ini. Akadnya kayak gini Ustaz, prosesnya seperti ini. Tahun ini, subhanallah. Gini kok jawabannya minta instan. Apalagi kadang cuma ngasih link. Ustaz, ini linknya, tolong dibaca. Di sini. Jadinya kan ada satu lagi ya. Ada satu tahapan lagi. Ini link YouTube-nya Ustaz. Tahapan satu lagi, download dulu. Kalau berumur setelah berumur ditanya ini hukumnya bagaimana? Tapi nggak apa-apa ya. Dan itulah jasa para asatidzah kita. Antum kalau tahu ya, para asatidzah yang tergabung di Dewan Fatwa Al-Irsyad, sebelum mereka kumpul mereka itu diberi masalah, dikasih masalah. Ustaz A kadang dapat 2, ada yang dapat 3. Tolong bahas 1, 2, 3 masalah. Artikelnya rata-rata 7-10 halaman, satu masalah. Jadi kalau ada 3, mereka harus membuat artikel tentang masalah itu. Dan ini bukan cuma artikel gejabrus, bukan topos, ilmiah. Karena harus melakukan perbandingan pendapat. Itu berarti kalau dikasih 3, ya tinggal kasihkan kalian 30 halaman. Baru setelah itu dibagikan ke ustaz yang lain, dikritisi. Dan dia harus bisa berusaha untuk mempertahankan pendapatnya. Kalau tidak ada banyak koreksi, kemudian baru disidangkan. Capek. Makanya kalau itu dilakukan satu orang, tidak salah. Sehingga mereka berkumpul dalam rangka untuk melakukan ijtihad syar'i. Dan bapak-bapak mendapatkan hasilnya. Itu pun ragilnya dibocor. Jadi kan sudah pernah punya apa misalnya kumpulan fatwa Al-Irsyad. Tidak punya ya? Saya yakin di sini tidak ada yang punya. Dan itu sudah diedarkan, dijual. Dan kalaupun ada edaran di web atau apa ini hasil sidang, itu rata-rata dibaca judulnya terus turun kesimpulannya bagaimana. Terus kesan-kesan tulis mau dibaca dubur lalu bisa. Berarti nekono tengah itu bilang apa ya? Sama termasuk web yang kita bangun di konsultasi syariah dan fatwa. Itu kan pernah diteliti oleh salah satu ikhwan, diteliti karakter pengunjung. Jadi di Google itu ada namanya bounce rate, rasio pentalan. Rasio pentalan itu seberapa lama orang itu bertahan di artikel. Itu kurang lebih 3 sampai 1 menit untuk satu artikel. Jadi diklik, baca depan, langsung scroll bawah, terus pindah lagi. Antum tidak bisa menikmati proses. Kalau seperti ini, selamanya kita nggak belajar bagaimana cara orang beristihad. Padahal kalau anda melihat bagaimana cara beliau menjelaskan, para asatidzah menjelaskan, insya Allah dapat manfaat. Cuma karena kita terbiasa di situ, sudah otak sudah pengen diistirahatkan. Artinya, yang mikir rasa seru-seru. Baik, jadi tolong hargai, inilah 4 proses yang rumit. Sekarang saya akan bahas satu kasus, dan nanti Bapak Ibu akan bisa lihat seperti apa proses ini berlaku. Kita akan bahas tentang e-money. Anda menggunakan e-money yang paling
paling sering di mana? Al. Di tol. Dan dengan itu ada efisiensi tenaga yang banyak karena tidak menggunakan manusia lagi. Baik, emani ini boleh atau tidak? Harus boleh tinggu YouTube bisa dibahas. Nanti dulu. Jadi pertama yang perlu kita lakukan apa? Kalau mau memahami hukum emani, satu apa? Tasawur. Tasawur tadi apa? Memahami kasus sesuai dengan kondisi yang asli. Emani itu apa sih? Oh, emani itu seperti yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Kemudian para pemiliknya nanti dipegangi sebuah kartu yang bentuknya adalah chip base, ya, berbasis chip. Kemudian nanti bisa di top up, bla bla bla. Insyaallah Bapak Ibu sudah paham. Ya, sudah pernah ya? Kayak gitu. Insyaallah Anda sudah paham ya. Jadi tasawur saya nggak mau ceritakan. Anda sudah paham. Baik. Dari hasil tasawur ini, kemudian tahapan berikutnya apa? Takyif. Takyif. Baik. Setidaknya ada 3 pendapat. Ada 3 pendekatan terkait emani. Pendekatan yang pertama, emani adalah akad utang. Akad utang, akad kon. Artinya pada saat orang itu top up, maka sama dengan dia memberi utang. Begini ya. Duh, dari mana Anda tahu? Saya melihatnya begini Mas, sama seperti kamu nabung. Kamu nabung di bank, itu kan ulama ijma bahwasanya tabungan itu statusnya utang. Lalu dikasihlah kamu kartu debit. Sudah? Nah, status kartu debit itu adalah pegangan kamu ketika kamu mau narik utang kamu. Bisa di ATM atau dipakai belanja di EDC dan seterusnya. Sehingga nabung itu akannya ini muncul kartu emani. Anda top up itu anaknya sebagaimana nabung. Ini tadi begini ya Pak. Dan ada yang melihat sisi yang lain. Kalau saya melihat itu bukan top. Saya lebih cenderung itu adalah wadiah. Saya lebih cenderung itu akan wadiah. Loh kok bisa? Saya top up itu titip duit. Dan nanti uang itu akan saya pakai untuk pembayaran ketika saya melintasi tol. Sehingga status uang itu pada saat top up adalah titip uang. Nanti akan saya gunakan, saya pakai saat saya bayar di tol. Ini takyif fikih yang kedua. Takyif fikih yang ketiga. Akad yang berlaku adalah akad sorof. Masya Allah, ini pangan orang-orangnya. Ini yang gak biasa dengan kajian fikih muamalah mungkin agak bingung. Akad sorof itu tukar-menukar uang dengan uang. Tukar uang dengan uang. Maksud Anda gimana? Pada saat orang itu top up, maka hakikat yang terjadi adalah uang kartal ditukar dengan uang digital. Sehingga yang tersimpan di sini uang dan saya mendapatkannya setelah saya menukarkan dengan uang kartal. Maka akad yang berlaku adalah akad sah. Baik, kita mulai bingung nih, Biasanya bingung terus tinggal dulu. Nah, dilanjut ya? Ganti tema aja. Bikin keluarga. Bahas masalah poligami. Tahu itu. Saya belum punya karya tentang itu ya. Gak usah saja ya. Gak usah. Kita lanjutkan. Jadi ada 3 pendekatan yang diberikan oleh para ulama dalam memahami emani. Utang,
wadiah sal. Sebenarnya masih ada pendekatan yang lain, tapi yang dominan di 3 posisi ini. Nah, kemudian kan muncul pertanyaan, ini sih benar sih tidak Pak Ustaz? Menurut Ustaz A, ini utang. Menurut Ustaz B, ini wadiah. Menurut Ustaz C, ini sal. Yang benar yang mana? Nah, sekarang kan ada tugas yang ketiga. Tahapan ketiga apa? Takhrij. 1, 2, 3. Yang ketiga apa? Takhrij. Takhrij. Coba ditakhrij terhadap masing-masing takyif itu. Anda lakukan uji teori. Jadi seolah-olah 3 pendapat ini adalah 3 teori. Saya pakai teori wadiah, yang ini pakai teori utang, dan seterusnya. Baik, caranya gimana melakukan takhrij ini? Lihat, ya, dilihat dari sisi konsekuensi akal. Sini adalah melihat konsekuensi akal. Lalu dicocokkan dengan regulasi terhadap emani. Aturan yang berlaku di emani itu apa sih? Pemerintah kan membuat aturan itu ya. BI sudah mengeluarkan regulasi untuk emani. Nah, di situ dicantumkan uang yang di top up itu statusnya milik siapa. Oh, misalnya uang yang di top up oleh pengguna emani nanti jadi milik bank yang menerbitkan. Berarti saat kita top up, pindahan milik atau tidak? Pindahan milik ya. Kalau regulasinya seperti itu, saya belum baca regulasinya ya. Berarti saat kita top up, pindahan milik. Kalau pindahan milik, maka akan yang mungkin hanya ada 2. Kalau tidak utang, soft. Karena wadiah itu tidak pindahan milik. Titik itu tidak pindahan milik. Pak, jadi dengan satu ketentuan regulasi di emani, lalu Bapak bisa menilai regulasinya, salah satunya berbunyi bahwa dana yang ditongkap oleh pengguna menjadi properti bank yang menerbitkan atau menjadi milik bank yang menerbitkan. Oh, berarti ini menurut wadiah, karena wadiah itu tidak pindah milik. 1 gugur, 1 sudah gugur. Baik, tinggal sisa 2 ini. Apakah akan utang ataukah akan soft? Bedanya pasti akan utang dengan soft. Apa bedanya antara akan utang dengan soft? Bedanya begini. Kalau akan utang itu sifatnya searah. Kita utangi, kemudian dibayar apa? Ya, ulang. Apa ini? Akan utang. Tapi kalau sorof 2 arah, makanya bentuknya tukar menukar. Bentuknya apa? Tukar menukar. Baik, saya kasih contoh yang lebih dekat. Ada orang belum panen, butuh beras, dulu panen. Akhirnya dia datang ke kondonya si A atau Pak Jo. Jo, di sini ada nama Pak Jo? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Saya kasih contoh nama Pak Jo, tidak tersinggungan. Karena orang ini nggak punya beras, belum panen, datang ke Pak Jo. Jo, tentang beras Jo. Kiro, selama kilo. Saya belum panen. Kau besok nih aku panen, tak jadi beras selama kilo. Boleh nggak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kok ragu jadi? Sudah pernah melakukan ini? Dulu mungkin sering kan? Sekarang kayaknya jarang. Alhamdulillah, turah makanan. Sehingga kebiasaan petani seperti ini, dia utang beras, lalu nanti akan dibayar beras. Baik, seperti ini boleh. Kasus yang kedua, Nabi SAW mensyaratkan beras ditukar dengan beras, syaratnya apa? Sama apa? Takarannya sama, bobotnya kudu-kudu. Satu lagi harus Tunai. kualitasnya harus sama, bukan syarat kualitas sama. Kurma dengan kurma ketika
dan biadin. Kuantitasnya sama. Satu lagi Langsung bukan jenis. tunai ya. Tunai dari tangan ke tangan. Tidak boleh ada yang tertunda. Paham ya? Beras dengan beras kalau dipertukarkan wajib sama kuantitasnya, sama berbode, dan harus dilakukan secara tunai. Baik, terjadilah hal seperti ini. Orang panen. Lalu dia kerjasama dengan koperasi. Ini aku panen, tak taruh di tempat pokok kamu, ya, sebanyak 2 kintal. Nanti tolong aku dijoli beras, sing podo koyo ngono sebanyak 2 kintal, tapi nanti nek pas saya hajatan. Nah, kapan panjenengan hajatan? Saya mau hajatan kurang lebih 3 bulan lagi. Sudah? Sehingga dilakukan pertukaran beras. Ini beras saya. Nanti tolong aku dijoli beras, sehingga yang ini pas saya hajatan 3 bulan. Terjadilah tukar-menukar beras dengan beras, tapi tidak tunai. Praktek ini riba nasiah. Hukumnya telah. Bedanya apa, Pak? Dengan yang lain. Bedanya apa? Tunai dan tidak. Baik. Nah, ya, kalau tunai dan tidak, yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Bedanya apa? Kalau utang beras tadi boleh tidak? Boleh. Boleh. Kalau yang ini kenapa tidak boleh? 2 arah. Baik, karena dia 2 arah. Jadi terjadilah tukar-menukar beras dengan beras. Yang ini tunai, yang ini tertunda. Praktek seperti ini dilarang oleh Nabi SAW, masuk dalam kategori jual beli riba nasiah. Ada? Ini jual beli riba nasiah. Padahal kalau ada ibu-ibu misalnya 50.000 dijual kalau duit cilik 20 plus 20 plus 10. Yang ini tertunda, Pak, kurang 10 bil, ya sudah ngomong saja. Santai lah, kali-kali ini sama dari 10 nyerahkan 50.000, dikasih 20, yang 10 nyusul. Boleh kayak gitu? Tak boleh. Nah, tidak boleh. Kenapa? Riba nasiah. Ini adalah praktek riba. Masya Allah. Mustahil mewujud ribun, Pak. Tobat. Saya wes tahu kalau kayak ini. Barangkali ada di antara kita yang belum paham dan banyak masyarakat yang belum ngerti. Dikira yang sepele. Dikira yang sepele pada aslinya masalah besar. Tak sabu jami'an. Mereka ternyata bahasa itu adalah satu yang hayyinan wa ma'indallahi 'alim. Manusia mengira itu hal yang remeh, padahal itu adalah sesuatu yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Wong mereka ngerti kadang melakukan santai. Baik, kembali ke sini. Jadi sharaf itu 2 arah, kalau utang 1 arah. Nah sekarang total itu yang lebih dekat yang mana? Sharaf atau utang? Total payment. Nah, yang lebih dekat yang mana? Coba dilihat dari regulasi. Apakah ketika itu properti yang ada di dalam chip tadi bisa dikembalikan dengan mudah? Misalnya begini, saya kemarin total 1 juta, tapi ini gandeng COVID tidak kemana-mana. Saya mau tagih dalam bentuk uang rupiah, bisa atau tidak? Nggak bisa. Oh ternyata nggak bisa, Pak, nggak bisa, Pak. Kalau bisa itu prosedurnya rumit, lama sekali baru bisa. Oh berarti, nah kenapa nggak bisa? Karena ini sudah berubah jadi mata uang yang lain, Pak, digital. Paham ya? Artinya kalau utang karakternya nggak kayak gitu. Utang itu karakternya ketika Anda ngasih, nanti Anda nagih dikasih yang sama. Ini kan tidak. Ketika Anda ngasih, Anda nagih itu dikasih dalam bentuk yang berbeda. Ini hanya bisa bermanfaat kalau Bapak gunakan untuk bayar
kartu ini siapapun yang memegangnya dia bisa pakai. Kalau kartu debit kan beda ya. Kartu debit saya hilang, ditemu Pak Takmir, akhirnya oleh Takmir mau dikuras, gitu ya, untuk diimpakan ke mesin maksudnya ya. Bukan Takmir contohnya kapan? Kayaknya Baik, ada orang yang kartu debitnya hilang, ditemu orang lain, bisa nggak pakai? nggak bisa. Kenapa? Ada pengamannya, pemiliknya yang tahu pinnya, sehingga orang lain tidak ngerti. Makanya kalau jenengan punya kartu debit, itu sampai bocor ke bocor nih Pak. Boleh, tidak apa-apa. Kembali ke sini. Nah itu bedanya antara kartu Apple, e-money dengan debit. Utang itu kembali ke individu tertentu, sehingga yang ditagih wong liya, yang ditagih nggak mau. Saya bukan terima kamu yang nagih. Ini buktinya. Ini surat puasa dari saya disuruh nagih, baru dikasih. Tapi kalau yang minta, orang lain yang minta, bisa jadi yang ngasih. Orang yang punya piutang dia nggak mau ngasih. Dia nggak mau ngasih. Yang utang itu bukan kamu. Itulah karakter apa? Utang. Nah, e-money karakternya tidak seperti itu. Kalau ada orang punya e-money jatuh kartunya, ditemu orang lain, dipakai orang lain bisa? Selama ada di sini. Baik. Sehingga yang lebih dekat dalam hal ini top-up e-money itu akadnya short. Terjadilah tukar-menukar antara uang kartal dengan uang digital. Nah, konsekuensinya begini. Karena ini bukan utang, maka jika ada diskon, boleh nggak dipakai? Karena ini bukan utang, jika ada diskon, boleh nggak dipakai? Boleh. Dan ini terjadi dulu waktu awal launching e-money di Jakarta ya. Pokoknya pembayaran sekarang dilayani pakai GTO ya, bank tol otomatis. Sehingga memaksa orang untuk beli waktu awal-awal dulu. Sampai dikasih diskon. Siapa yang pakai e-money dapat diskon 20%. Akhirnya orang semangat. Nah sekarang sudah tidak ada lagi manusia. Bayar tol pakai manusia tidak ada. Sehingga mau tidak mau harus pakai kartu ini. Akhirnya mau nggak mau mereka pun menggunakan kartu tadi. Dan itu yang lebih tepat adalah terjadi transaksi uang kartal ditukar dengan uang digital. Pak Insyaallah. Sampai di sini. Terus kalau sudah tahu kayak gini Pak, manfaatnya apa sih? Nah tadi kalau antum mendapatkan diskon, kita bisa paham hukumnya. Diskon ini boleh atau tidak? Dan jika itu bukan utang, hukumnya kita bolehkan. Baik. Contoh yang lain misalnya, Bapak dikasih 2 harga. $1 berapa? 14.000 rupiah. Ada orang jualan. Harga barang ini, barang A, harganya dengan rupiah 1,4 juta. Dengan rupiah. Tapi kalau nganggur dolar, cukup dibayar $90. Dapat diskon berapa? Ini ada diskon 10. Diskon $10. Jadi lebih murah, $10. 140.000. Boleh nggak kayak gini Pak? Bayar pakai dolar lebih murah dibandingkan bayar pakai rupiah. Boleh atau tidak? Terlepas dari undang-undang di negara kita ya. Kalau di negara kita kan tidak boleh pakai mata uang selain rupiah. Tapi kalau secara hukum syar'i ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Tidak ada akan piutang di situ. Sehingga sah-sah saja. Kadang kan ada orang melakukan transaksi seperti ini ya. Bapak kalau bayarnya pakai uang, harganya 50.000. Tapi kalau bayarnya pakai beras, cukup dengan kasih 3 kilo beras. Pada 3 kilo beras berapa? 30. Kalau lebih kurang pakai beras, ya terserah sih bakul.
Dia mau ngasih harga ini, masih harga tersebut. Nek jenengan bayar nganggur terong cukup 5 kilo. Tambah murah aja. Terong 5 kilo gitu. 25.000 saja. Lebih murah lagi. Sah-sah saja. Sehingga kadang ada orang yang mau bedakan metode pembayaran dalam rangka untuk memotivasi orang biar dia bayar pakai itu, dikasihlah yang lebih rendah. Dan seperti ini diperbolehkan karena adanya perbedaan harga. Selama bukan disebabkan karena pertambahan waktu cicilan, tidak termasuk di antara perbedaan. Tapi kalau karena perbedaan waktu cicilan, jenengan harusnya lunas 1 tahun, tapi karena ini tidak bisa, saya kasih tambah jadi 2 tahun. Tapi harganya mudah, nah ini tidak boleh. Ini termasuk riba jahiliyah. Baik, walhamdulillah. Contoh belum? Belum ya? Belum. Jelas insyaallah. Baik, itu baru mukadimah ya. Sekarang kita yang serius. Waktunya sudah habis. Masih ada 10 menit. 10 menit. Nanti kan ada jawab. Iya, Ustaz. Ini sudah jawab. Ini tuh ya, Pak. 10 menit lagi boleh, Ustaz? 10 menit lagi. Menjelaskan. Baik. Masih kurang, Ustaz. Kita tambahkan kasus yang lain. Sekarang kita akan tambahkan kasus yang lain. Anda mau yang mana? Jadi banyak pilihan tadi. Mau yang mana? Ada uang online sudah ya? Dropship terus cari uang di dunia maya. Mau mana lagi? Jasa titik, Masya Allah, setengah jam. Itu kayaknya terwakili di pertanyaan saya. Sampai konser. Sebenarnya terwakili dengan pertanyaan ya. Baik, coba saya singgung sebentar untuk marketplace. Baik. Nah, sebelumnya saya tanya, Bapak Ibu madhabnya apa? Tadi madhab. Madhabnya apa? Di sini biasa madhabnya. Tergantung Ustaz ya. Nanti sesekali ditanya Ustaznya, Ustaz madhab antum apa Ustaz? Baik, saya sebutkan ya, dalam madhab Syafi'iyah syarat sah jual beli. Menurut madhab Syafi'iyah ini harus ada ijab qabul. Harus ada ijab qabul. Kalau tidak ada ijab qabul, batal. Tidak memenuhi syarat sah. Ini dalam madhab Syafi'iyah. Ada apa? Jual beli yang nggak pakai ijab qabul. Sebutkan contoh praktek jual beli yang nggak pakai ijab qabul di supermarket, di swalayan. Baik, sekarang banyak mesin showcase gitu ya. Orang jualan minuman di rest area atau di rumah sakit atau di mall. Tinggal masukkan uang 10.000, pencet minuman mana yang diinginkan, mentu minuman, gitu ya? Baik. Ada nggak ijab qabul di situ? Ijab qabul sama siapa? Tidak ada ijab qabul. Karena robot nggak punya niat. Baik. Itu kalau dalam madhab Syafi'iyah kata. Dalam madhab Syafi'iyah kata. Contoh yang lain. Antum di marketplace ada yang sudah sepuh 70 tahun marketplace ngerti kan? Anggap saja ngerti gitu ya. Kita belanja di marketplace, buka misalnya shopping. Setelah dibuka apa itu? Ya? Cari barang. Ketemu barang, ada banyak pilihan.